Hai, it's story time. Storyteller aku hari ini seorang penyanyi dangdut yang suaranya bagus banget, aktingnya juga bagus banget ternyata, dan orangnya juga baiknya minta ampun. Tidak pernah menyusahkan saya selama syuting di lokasi loh. Walaupun dia capek, lari sana, lari sini, show, balik lagi, tapi semua dia jalani dengan hati. Siapakah dia? Siti Badriah. Hai, apa kabar? Baik, aku pengen ketawa sendiri kamu ngomong gitu. Tapi emang itu bener, aku nggak bohong Amin, kok. Alhamdulillah. Gila, kita nggak ketemu Udah. berapa lama, Dek? Terakhir Senan Harapan Cinta ya. Harapan Cinta tuh 5, terakhir 6 tahun? 5 tahun kayaknya. Iya kan? 5, Lama banget kan? Lama Gila banget. sih, Dek. Dahsyat, kamu Terus nggak aku sekarang berubah. udah, Kamu amin. tetap keren. Amin ya Allah. Amin. Terus, Dek, kita mau bahas 3 hal ya. Yes. Pastinya kita mau nostalgia dengan sinetron kita pertama, Senandung, Harapan Cinta. Lebih ngomong ke situ sih. Di balik nanti kita ngomongin penyanyi kamu dan dunia hiburan kamu. Terus juga bahas sedikit lagu Shantik, bagaimana bisa awalnya terjadi dan sampai fenomenal seperti itu. Amin. Dan yang terakhir, kehidupan pribadi setelah menikah. Jangan. Oke. Kita ngomongin awal Senandung ya. Pertama itu kita emang bikin sinetron Senandung itu kan emang aku membutuhkan seorang penyanyi dangdut. Karena secara konsep seperti itu. Kita casting kamu pastinya Ya, kan, betul. gitu kan. Nah, awal kamu bersedia atau mau menerima tawaran ini tuh gimana, Dek? Awalnya karena aku pengen banget masuk MD. Oke, Itu banget. thank you. Ya kan, terus aku tuh inget banget pas ada disuruh sama manajemen aku, Dek ini ada sinetron dari MD. Aku langsung, oke, kapan? Ayo mau, langsung kayak gitu akunya. Oke, ayo mau. Aku nggak baca cerita sama sekali. Aku nggak mau dengerin. Ya udah aku, yang penting aku masuk MD gitu. Terus suatu ketika aku ketemu sama sutradaranya Mas Anto Agam, Iya. diceritain sama Mas Anto Agam, ceritanya kayak gini. Ini aku banget, ini Sunda, ini nggak menyusahkan aku dan aku ya oke, aku mau gitu. Karena aku jujurnya pas masuk MD, karena kan aku tahu MD yang ya menurut aku kelas banget Kak gitu loh Thank ya, you. kelas banget. Terus aku takut yang mikirnya tuh kayak, aduh ini pasti dialognya susah nih, ini pasti banyak banget bahasa Inggrisnya nih, aduh gue bingung nih gitu. Sebenarnya kayak gitu, cuma dikarenakan MD yang ngasih, oke aku mau gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah ngasih, lancarin semuanya dari mulai ceritanya, dari mulai judulnya, semuanya tuh ya enak-enak aja pas aku syuting. Jadi aku Terus ini kan acting pertama kali buat kamu kan, Betul, pastinya gitu betul, kan. Nah, iya. itu gimana kamu datang ke lokasi dengan segala hal keriuhan pastinya, dengan jam kerja yang berbeda sama kamu nyanyi, dengan harus baca skrip, ngafalin dan acting depan kamera, ketemu sutradara. Apa kesulitan yang kamu dapat di situ? Sulitnya itu nggak ada sih ya Kak. Alhamdulillah semuanya nggak ada kesulitan. Karena happy aja gitu. Karena aku tuh happy ngejalanin di sinetron Senandung. Aku menjadi Senandung tuh bener-bener yang aku seneng, aku nggak mau terbebani, aku disuruh nangis. Kalau nggak salah scene pertama, scene ayah aku meninggal, itu aku dihujan-hujanin jam 4 subuh. Pas azan subuh aku hujan-hujanan, tapi aku happy gitu, kayak ya aku happy, aku semuanya kayak semua kru terus care sama aku, kayak ngasih selimut, ngasih anduk, tapi nggak usah, aku happy banget gitu. Karena aku menjadi Senandung pun, Senandung tuh kayaknya udah masuk di jiwa aku gitu. Jadi aku nggak ada masalah pada saat itu gitu. Semua kru, semua pemain, apalagi aku sama Hengki emang cocok gitu Iya, loh dalam cocok. actingku gitu. Jadi ya alhamdulillahnya gitu. Dan itu kan fenomenal lumayan panjang ya, Dek. Banget, Panjang kan selama banget. lumayan, pokoknya panjang deh. Sampai sekarang Kak, Masih. sampai sekarang tuh masih banyak yang DM, masih banyak yang minta untuk diulang lagi, untuk Senandung jadi sama Gibran lagi kayak gitu. Itu tuh sebuah kayak, itu penghargaan buat aku. Oh berarti aku berhasil ya bikin orang suka di karakter aku gitu. Aku kayak gitu udah ya alhamdulillah. Sampai sekarang tuh kalau ngeliat-liatin YouTube, iya ya, oh iya ya, walaupun aku masih geli sendiri, aduh acting aku dulu kayak gini ya, aduh muka aku kayak gini ya gitu. Tapi aku gimana ya, kayak merasa tersanjung aja gitu. Orang-orang banyak yang kenal aku karena karakter aku di Senandung. Nah, ini kan perbedaan sangat jauh di mana kamu biasa nyanyi, Betul. show yang cuma mungkin kamu datang, kalau show kan datang
JR 2 jam show pulang. Iya. Ini kan kamu harus show, harus syuting, Betul. pulang pagi. Sometimes kalau weekend kamu bangun pagi, kamu keluar kota, Yes. kamu show, kamu balik ke Jakarta, kamu syuting lagi. Sometimes padahal manajemen sudah memberikan aku waktu cuma Senin sampai Jumat kan. Sometimes kita minta waktu kan. Iya. Dek, minggu kosong nggak? Syuting dong, Dek. Iya, aku pulang dari show, aku langsung ke lokasi gitu. Maksudnya dengan energi dan power kamu yang segitu besar. Maksud aku, kita sih happy sekali karena tapi bagaimana kamu ngejaga stamina, mood dikala kamu lari sana lari sini dan kamu capek pastinya. Kamu kurang tidur. Nah, itu gimana tuh kamu kontrol semua itu gitu loh. Nyuri-nyuri waktu di lokasi sih Kak, kayak kalau aku belum di tag ya aku pastinya tidur di lokasi gitu. Terus ya nggak terbebani sih sebenarnya Kak. Kalau Oke. ngantuk ya aku tidur gitu. Yang jelas aku mau digilir ke sana ke sini gitu kan. Terus kayak dalam 56 scene aku di apa namanya Kak? Aku lupa namanya, jumping ya. Iya. Jumping 56 scene terus-terusan, cuma ganti baju terus aku syuting lagi segala macam, take lagi. Happy akunya gitu. Jadi nggak terbebani, malah orang-orang lokasi tuh bilang, "Lo minum apaan ya? Kok lo nggak ada capeknya ya? Kok lo nggak ada ngantuknya ya?" Gitu ya gitu. Ya karena aku happy di kerjaan aku pas senandung itu gitu. Nah, terus OST-nya kan kamu yang nyanyi juga. Betul. Kita bikin video klip. Betul. Kamu harus dance dan segala macam. Itu sih udah makanan kamu lah gitu kan. Tapi begitu kamu dengar lagu OST Senandung, what do you think? Itu lagu pertama aku yang agak-agak ke India ya. Agak-agak ke India itu pertama aku gitu. Kayak Tabla sih bukan ke India banget sih, kalau India kan yang satunya ya, Iya. yang Harapan Cinta. Kalau ini kan agak dangdut tapi agak ke India gitu. Ini pertama kalinya aku dikasih itu lagu, nggak percaya Kak. Karena jujur aku tuh pengen banget punya judul semuanya ada akunya. Dari mulai lagunya, dari mulai covernya, dari mulai semuanya itu ada akunya. Jujur itu cita-cita aku gitu. Dan ketika aku disuruh untuk nyanyiin OST-nya kayak, ya Allah tuh ngabulin semuanya ya ternyata gitu, kayak gitu. Dan enjoy banget pas bawain lagu itu. Ya lagunya juga langsung meledak juga kan. Meledak banget, aku setiap off air semuanya pasti Senandung Cinta dong, Selalu ya. Selalu sampai di Saunger. Di Saunger. Saunger. Ini kan peak point yang berbeda. Kalau kamu sebagai penyanyi dangdut sudah established, semua orang sudah tahu. Amin. Tapi begitu kamu masuk ke dunia acting, scope kamu lebih lebar dari segi fans pastinya, dari segi penggemar semuanya lebih lebar, dan itu banyak pasti keuntungan yang kamu dapatkan dari situ. Kalau kamu off air kan, pasti semua orang teriak Senandung, bukan Sibat lagi kan? Bukan. Ya kan? Iya. Nah itu gimana tuh respons orang-orang dan antusias mereka? Senandung tuh bener-bener banyak banget fansnya, sampai aku Pak Hengki sama Uci Uci. Uci. Kita tuh pergi ke Hong Kong buat meet and greet Senandung, gara-gara Senandung gitu. Terus semuanya itu kenalnya Senandung, bukan Sibat, bukan Siti Badriah, tapi semuanya Senandung. Nama aku nggak ada sama sekali Kak. Jadi aku kemana-mana pas aku jalan-jalan ke Hong Kong tuh Senandung gitu. Tapi ya udah gitu, berarti ya emang nama gue belum terkenal banget, bahwa gue terkenal ya Senandung gitu. Jadi ya udah gitu. Terus pas aku nyanyi pun di Hong Kong waktu itu, apa-apa tuh mintanya lagunya Senandung. Terus aku diharuskan untuk acting dengan aku menjadi Senandung, Pak Hengkinya jadi Gibran, dan di situ aku di panggung harus Senandung gitu kayak. Ini di Hong Kong. Ini di Hong Kong. Jadi mereka punya fan base kamu. Iya. Ada orang Indonesia Iya. gitu. Dan mereka bikinin konser buat aku, Hengki dan Uci. Wow. Itu gara-gara Senandung gitu. Itu sampai ke, ya kalau di Indonesianya ya di kayak kota-kota Kalimantan dan lain-lain, ya itu tetap Senandung yang ada. Dan selalu diulang tuh lagu Senandung Cinta terus-terusan sampai ke 1 jam itu lagunya itu nggak berhenti. Ya aku thank you juga pastinya sama manajemen kamu ya. Aku juga gitu thank you kan. banget, Sama Kak. Pak Rahayu terutama gitu, maksudnya support banget walaupun kita sempat sama manajemen kamu ya. Pokoknya cuma bisa sampai Jumat, Sabtu Minggu nggak bisa karena off air. Tapi kan Iya, bener. kamu tuh berbaik hati tanpa info mereka, kamu langsung ke lokasi kan. Iya, bener. Aku bisa nih minggu siang ke lokasi. Aku yang bisa. Iya kok Sibat bisa. Gila, aku bilang ini energinya baterainya alkalin deh, kayaknya juara banget. Ampun. Nah, kita balik ke awal karir kamu sebagai penyanyi. Siapa yang menemukan kamu? Awal kamu kan dari mana asalnya?
Bekasi Nah, Setu. oke. Awalnya siapa yang menemukan kamu dan melihat bakat kamu ini penyanyi nih, bagus nih. Aku tuh kan dari penyanyi panggung ke panggung. Jadi bapak aku itu punya grup dangdut. Terus aku ikutan di grup dangdut bapak aku, nyanyi dari hajatan ke hajatan, hitanan ke hitanan, kayak gitu-gitu Kak. Terus ada satu label indie yang nawarin aku, kamu mau nggak Siti dibikinin satu album. Pada saat itu ya siapa yang nggak mau Kak gitu. Jadi aku mau, oke aku mau, udah bikin album, video klip, lagu dan lain-lain udah bikin. Nah si label indinya ini jujur sama aku, buat masukin kamu ke TV ini susah banget gitu. Jadi gimana kalau aku oper ke label Naga Suara gitu. Oke. Aku oper kamu ya katanya gitu. Oh oke, nggak apa-apa kalau emang nggak keberatan buat ngoper aku. Akhirnya aku dioper, aku dikasihin ke pencipta lagu aku, Endang Raes dikasihin. Terus dari Om Endang aku dikasihin ke Parahayu. Parahayu setuju, oke, saya mau dia gitu. Saya mau ngorbitin dia segala macam. Pada saat itu rambut aku masih panjang banget tuh. I know kamu pernah casting ke aku panjangnya Yes. segini kali ya. Jauh Iya. panjang banget. Iya, sebetis. Aku masih sebetis Itu gitu. aku ingat banget kamu gak boleh potong rambut Iya. sama papa kalau Iya, nggak salah. aku ingat banget aku di ruangan kamu sama mama aku. Itu gimana tuh? Kenapa nggak boleh potong rambut tuh? Kok unik loh. Bener-bener Iya. di sedengkul kali ya. Bener-bener ya. Panjang emang banget. segini. Itu pertama kalinya aku ketemu sama Kak Sanjay. Pas aku casting tuh, itu nggak boleh dipotong tuh karena ini Kak. Bapak tuh pengen banget punya anak perempuan. Anaknya tiga-tiganya laki-laki semua. Pas punya anak aku perempuan, jadi kayak udah punya omongan sendiri. Gue kalau punya anak, gue nggak bakal ngizinin anak gue rambutnya dipotong gitu. Jadi sampai akhirnya 13 tahun aku panjangin tuh rambut. 13 13 tahun. tahun. Wow. Sama sekali nggak pernah potong. Nggak pernah dipotong sama sekali. Dipotongnya itu pas aku casting di sini kan. Aku Iya. casting di sini. Aku mikir apa iya ya aku harus potong rambut ya. Potong rambut pada saat itu juga pas pulang. Dan akhirnya ya Pas kamu ketemu Parahayu pertama ke Naga Suara juga masih sepanjang itu. masih panjang. Dia nggak komen bahwa harus potong. Parahayu malah nggak ngizinin aku untuk potong. Jangan dipotong ya, itu jadi ciri khas kamu. Aku kayak gambling kan. Aduh, dari ini harus dipotong, hari ini nggak boleh dipotong. Aku gimana nih? Tapi aku lebih memilih kayak ya udah, emang gue udah bosan juga sih bawa sama rambut panjang sebenarnya. Gitu-gitu aja. Karena kan rambut panjang tuh capek Kak. Keramasnya aku harus gini. Ngeringinnya nggak pernah pakai hair dryer. Seumur hidup aku waktu dari kecil sampai 13 tahun itu aku nggak pernah pakai hair dryer. Jadi keringinnya tuh kayak udah anduk aja gitu. Kayak gitu. Terus aku tuh kayak bermimpi potong rambut pendek enak kali ya, hair dryeran gitu, terus catokan kayak gitu. Akhirnya pas kamu nyuruh potong rambut, oke, aku mau. Walaupun pulangnya aku diomelin sebenarnya. Nah, terus kamu berarti kan hijrah ke Jakarta. Betul. Kamu take over by Naga Suara. Nah, itu kamu mulai karir lagu apa pertama tuh waktu itu? Berondong Tua. Itu di tahun 2010. Oke. 2010 langsung dikasih lagu yaitu Berondong Tua langsung. Kamu langsung abis itu mulai nyanyi. Oh belum. Oh, belum. Dari 2010 itu lagu aku ternyata nggak meledak-meledak nih. Udah aku diem aja gitu, off air nggak ada, on air nggak ada gitu. Jadi dan aku pun belum pindah kosan di Jakarta. Aku masih di rumah emak gitu kan, di rumah ibu aku. Terus akhirnya di tahun 2013 Berondong Tua meledak. Oh, telat ya meledak. Telat banget Kak. Aku udah ya udah deh, gue nyemplung lagi nih ke panggung-panggungan gitu. Aku sampai ke panggungan lagi, narikin sabaran lagi ya Bo. Sampai gitu lagi gitu aku. Terus akhirnya 2013 ternyata booming. Ya udah aku jadinya langsung hijrah lah ke Jakarta. Aku ngekos, langsung tuh budget aku masih minim banget pada saat itu. Ada uang di ATM aku itu cuma 200.000 dan itu aku kosan tuh bener-bener yang meri banget ya. Makan mie instan aja tuh harus berdua, satu berdua, dan satu dus itu untuk 1 bulan kita. Sampai segitunya gitu. Aku pas Kamu di kos sama asisten aku. Oke. 2013 walaupun lagu aku udah meledak pun aku masih kayak gitu kehidupan aku gitu. Berarti kamu sekarang bersyukur banget ya, Dek. Alhamdulillah sangat. Dan pick kamu nih dengan lagu Cantik. Itu gila sih, Dek. Alhamdulillah. Itu gila sih. Nah, itu apa yang pasti kamu shock juga kan dengan respons dan fenomenalnya itu. Nah, itu awalnya gimana bisa dapat lagu itu?
Jadi awalnya tuh aku datang ke Naga Suara, kebetulan si pencipta lagunya itu lagi playin terus tuh lagu-lagu Shantik, tapi masih suara si penciptanya gitu. Terus kayak aku ini lagu enak juga gitu. Aku kayak peres-peres, ini lagu enak juga, tapi aku nggak ngerasa kalau itu lagu enak gitu, nggak ngerasa, tapi kayak ini karena aku udah lama banget aja nggak dikasih lagu gitu, jadi ya ini lagu enak juga ya gitu. Terus kata pencipta lagunya, coba kamu digayetin aja, gayetin. Udah akhirnya aku ngegayetin, pas aku nyanyiin bagus gitu, enak juga gitu. Jadi ya aku nggak ada niatan untuk punya lagu booming, nggak ada niatan untuk punya lagu ini bakal meledak segala macam, ini bakal jadi duit gue, nggak sama sekali. Aku cuma pengen aku punya lagu lagi gitu doang gitu. Setelah aku lagu Senandung, setelah aku lagu Harapan Cinta, setelah Harapan Cinta ya udah gitu, aku pengen punya lagu lagi. Akhirnya dikasih lagunya, video klip kita di emperan, di parkiran mobil di Ancol, terus di pulau di Ancol juga tuh, yang di situ banyak banget sampah, masya Allah ya. Saya syuting itu sampah tergeletak semuanya, tanah dalam, pakaian dalam di situ, ya Allah ini apa gitu, tapi ternyata malah booming. Iya loh, Malah hebat banget. booming. Sampai banyak awardnya juga ya. Kamu juga dapat musisi, dapat viewers YouTube terbesar di Indonesia dengan 634 juta viewers. Kamu juga menang award di Thailand Best Asian Economic Community Song. Wah, luar biasa banget. Tapi di sini semua orang, setiap kita kemanapun pasti lagunya itu. Alhamdulillah. Perubahan apa sejak lagu Cantik itu meledak di diri kamu dan tentunya di Naga Suara pastinya, dengan orang-orang di sekitar kamu, apa yang kamu rasakan? Dan kalau dirasakan banyak banget, karena aku sebelum lagu Cantik pun aku udah mengeluarkan lagu udah beberapa ya, setiap masuk nominasi award dan lain-lain tuh kayak masuk nominasi gitu, kayak seneng gitu, tapi ketika dibacain gagal, nggak menang terus aja, nggak menang. Di situ kayak sedih banget ya, gue punya lagu tapi masuk nominasi doang gitu, kayak nggak menang, kapan ya aku dapetin piala yang kayak AMI Award dan lain-lain. Itu kan sebuah kebanggaan sebagai penyanyi kan, Kak gitu, kapan ya gitu. Dan akhirnya pas lagu Cantik ini terus-terusan selama 3 tahun dapat lagi, kayak ini tuh benar-benar lagu Cantik tuh bawa berkah banget buat aku, Kak gitu. Dari mulai segi jobnya, kayak penghargaannya gitu, penghargaan dari award, penghargaan dari orang-orang gitu, itu ngefek banget buat aku gitu. Dari situ kan turn point, kamu berubah dengan show pasti yang nggak ada berhentinya. Betul, gitu kan, ya kan. Jangankan kita ajak main sinetron lagi, kayaknya nggak punya waktu pasti habis itu. Pada saat itu pasti udah nggak mungkin jadwalnya. Saya udah tahu buat Pak Rayu nggak bisa tambang emas saya nih, saya hajar dulu kata dia. Walaupun dia selalu support aku ya, aku berterima kasih banget dengan Pak Rayu. Sekarang kita lanjut ke kehidupan pribadi. Dengan suami kamu yang sekarang. Awal perkenalan tuh gimana? Aku lagi meeting sama teman aku, terus ternyata si suami ini janjian sama teman aku juga tuh yang lagi meetingin sama aku. Tapi ya kayak gini, aku meeting sama teman aku, nah dia di situ gitu, cuma yang hai gitu. Tapi udah abis dari situ meeting dikenalin, suami ngajakin ke teman aku yang meeting itu, lu lanjut kemana nih? Terus enggak gue nggak lanjut, yang lanjut tuh Siti, lu barengan aja sama Siti. Di situ kan gue udah kayak, aku tuh udah ada rasa-rasa ya gitu, aduh kapan lagi nih ketemu cowok ganteng gitu mikirnya. Terus akhirnya ya udah, abis dari situ lanjut, kita live musik dan lain-lain. Dari situ langsung jalan komunikasi nyampe mau nikah. Nikah kamu hampir 2 tahun ya? Hampir. Belum 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Ada perubahan sikap, pasti kan kamu adjustment banyak nih. Tadi ya kamu sendiri dengan banyak show dan segala macam, ya kasarnya nggak pernah di rumah lah. Sekarang kan kamu ya tanggung jawab, punya suami ya, pasti kamu harus urusin. Kamu ya harus take care lah, walaupun kamu dengan segudang pekerjaan kamu mungkin show kamu jauh lebih banyak dibandingin dia gitu kan. Itu kamu gimana adjustment dengan dia? Cara understanding masing-masing tuh gimana? Awalnya tuh kayak aku ngerasain kayak
aku lebih harus menghargai suami gitu. Aku harus lebih milih-milih acara, milih-milih job itu pas di pertengahan pernikahan. Pertengahan pernikahan tuh kayaknya aku harus ngurangin deh, karena kalau misalkan aku terus-terusan aku kerja, suami aku diurusinnya kalau malam doang dong gitu, kalau di tempat tidur doang dong, aku mikirnya gitu kan. Terus kalau dia mau makan, dia mau ini, aku nggak bisa ngurusin gitu. Nah dari situ aku mikir yang ya udah, walaupun suami sebenarnya nggak apa-apa, sok aja kerja ya kerja gitu, karena sebelum kamu menikah sama aku pun kamu adalah seorang Siti Badriah penyanyi dangdut katanya gitu. Tapi ya sebagai perempuan jadi akunya kayak kepikiran sendiri ketika aku pergi, aduh suami aku udah makan belum ya, aduh dia lagi ngapain ya, jadi kayak kepikiran sendiri. Dan sekarang tuh aku agak dibatasin gitu, jadi aku ngambil acara nggak boleh pulang dari jam segini karena aku harus kayak gini gitu. Berarti itu semua dari kamu kan? Dari bukan aku. dari dia. Bukan sama Kalau sekali. dia basically bebas. Dia bebas. Maksudnya restu aja gitu dengan kamu kerja sebanyak itu. Kamu hanya pikir punya tanggung jawab pribadi ya. Which is itu satu poin yang sangat positif dan baik pastinya untuk menjaga hubungan suami istri ya. Dan sekarang juga dia lagi berkecimpung mulai ke dunia sinetron juga kan. Dia gitu memang kan. sinetron sih ke awalnya. Dia emang sinetron, FTV dan lain-lain. Dan sekarang dia lagi sibuk-sibuknya untuk jadi host. Oh, oke. Gitu. Jadi sekarang tuh benar-benar yang udah kamu nggak usah kerja dulu deh. Udah ini aku aja yang kerja, karena dia ngertiin, oh penyanyi dangdut nggak ada job. Jadi dia yang terus-terusan tiap hari kerja gitu. Karena dia ngertiin aku. Pandemi ini membuat kamu kan pasti berubah banget deh. Kalau penyanyi itu kan emang ladang uangnya tuh off air. Betul. Dengan show di sana, show di sini. Nggak pulang-pulang ya kan? gitu ya. Nah sekarang ini hampir setahun ya. Ini sekarang setahun nih dari Maret ke Maret nih ya. dengan kondisi begini. Apa yang kamu lakukan selama pandemi ini dan how you survive? Alhamdulillahnya tabungan masih ada pada saat itu ya. Awal-awal corona, tapi udah kesini-sini makin nipis nih. Yang aku lakuin ya karena emang kita nggak bisa ngambilin acara dan lain-lain, ya aku ya nggak ngapa-ngapain sih. Aku lebih melakukan hal-hal yang positif di rumah, kayak lebih ke olahraga, lebih ke gimana caranya aku menjadi istri yang baik. Aku belajar masak, aku belajar beres-beres kayak gitu-gitu aja Kak, selama berapa bulan tuh corona. Terus udah di pertengahan ternyata penyanyi dangdut itu diperbolehkan untuk nyanyi tapi virtual. Oke. Gitu. Dan itu ada beberapa, alhamdulillahnya ada rezeki nih buat penyanyi dangdut gitu. Jadi aku yang virtual, beberapa kali virtual dan lain-lain. Ya udah dari situ aja jadi virtual. Lama lagi nih, sebulan ini virtual sekali, ntar 2 bulan lagi gitu. Ya Allah, ini duit gue gimana nih ngumpulinnya. Kayak gitu ya. Udah sampai sekarang tetap ada virtual gitu aja. Tapi sempat depresi nggak dengan keadaan? Bukan depresi sih, mungkin lebih ke yang aduh kok begini banget ya. Maksudnya pasti efektif, pasti bukan buat kamu aja, buat kita semua. Kemarin sempat yang almost down ya, apalagi di awal-awal gitu kan. Kita harus menerima semua keadaan. Tapi kan kalau sebagai kalian yang tadinya fully sibuk banget, ini hampir setahun ini mungkin kamu lebih banyak di rumah. Atau mungkin virtual seperti tadi kamu bilang, cuma ada sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kamu sempat ada mental problem, bukan problem, maksudnya lebih ke terganggu nggak? Aduh gila, aku gimana nih survive gini gak? Ada. Pas tagihan menagih saya. Pas tagihan rumah, tagihan ini, aduh, ini bayarnya gimana? Aku sempat yang stres banget Kak, gitu. Walaupun maksudnya aku tuh bener-bener yang nggak mau minta ke suami sebenarnya, gitu. Aku nggak mau yang saya yang bayarin ini dong, saya yang bayarin ini, nggak ada gitu. Aku nggak pengen. Aku selagi aku bisa bayar sendiri, aku bayar sendiri gitu. Jadi yang aduh ini rumah gimana ya, aduh ini mobil gimana ya, aduh ini pajaknya harus bayar tetap nih, kayak gitu. Aku tetap kayak gitu. Itu sempat yang nangis. Pasti, aku sempat nangis Kak, sempat nangis kayak ya Allah ini cobaan kok ke semuanya sih gitu. Sedangkan harusnya ada pemilu dan itu adalah lebarannya para penyanyi dangdut gitu ya. Ya saat pemilu itu nggak ada apa-apa, ya Allah. Pas lagi pemilu kata asisten aku kayak, Nong harusnya kita dapat duit segini ya, gitu, harusnya kita dapat segini, gitu ya. Tapi ketika kayak gitu, Allah selalu ngasih rezeki lewat tangan siapapun gitu. Adalah aku yang tadi aku bilang virtual, adalah aku beberapa kali di TV gitu. Jadi ya yang harusnya buat tagihan pajak dan lain-lain, rumah, mobil dan lain-lain itu kebayar gitu. Alhamdulillah.
kalau kita mau berusaha, kita juga percaya sama Tuhan, Betul. pasti ada jalan ya. Emang nggak boleh give up sih dalam hidup. Ups and downs pasti ada. Dan harus selalu minta sih menurut aku ke Tuhan. Ya Betul, kan? Harus betul. selalu minta. Karena Tuhan nggak mungkin ngasih kalau kita nggak minta gitu. Aku mikirnya gitu sih. Gitu. Planning kamu ke depan apa, Dek? Apa ya? Aku pengen hamil dulu deh, Kak. Oh, Doain ya. Amin. Iya bener. Aku pengen hamil Kesempatannya dulu. sekarang ya. Iya. Mumpung begini Iya, ya. doakan saya. Amin. Pasti. Amin. Terus dalam kehidupan Siti ini selama ini, apa yang belum tercapai dan apa yang kamu harapkan ke depan selain tadi kamu udah jawab pengen hamil dulu? Masih banyak banget sih kayak cita-cita aku yang belum tercapai gitu. Kayak aku harus punya lagu lagi. Sekarang tuh aku masih kayak bisa nggak ya gue punya lagu lagi yang seperti Cantik. Nah sekarang tuh aku punya pemikiran seperti itu. Yang kemarin aku punya lagu yang nggak terlalu booming kayak Cantik, aku jadi santai. Nah sekarang jadi aku kayak terbebani gitu loh, Kak. Barometer ya di situ Iya ya. gitu. Jadi ya bisa nggak ya punya lagu yang lebih dari Cantik nih, selalu kayak gitu. Nah sekarang tuh aku selalu berdoa ya, aku pengen punya lagu yang lebih dari Cantik, yang bisa dapat berkah buat semuanya, dapat berkah buat aku, label aku, semuanya pokoknya gitu. Ini disukain sama orang banyak. Itu sih sekarang yang lagi aku pengen. Kepikiran nggak bikin lagu sendiri? Enggak bisa. Cukup waktu SD sih Kak ya, aku nulis curhat gitu. Tapi enggak Kak, enggak mau deh kayaknya. Nggak ketemu ke situ? Enggak ketemu Kak, curhatnya alay jadinya. Enggak mau. Tapi setiap lagu kan pasti kamu menggunakan feeling kan, Dek? Karena kan kamu nyanyi harus menggunakan soul. Betul. The moment kamu dikasih lagu sama tim, ada nggak? Aku nggak suka nih, aku nggak mau. Pernah nggak ada seperti itu? Waktu aku belum nikah, aku enggak. Jadi Enggak. lagu apapun, ayo aku mau gitu. Tapi Oke. ketika aku udah nikah gini, aku pilih-pilih Kak. Aku nggak mau lagu yang sakit hati, ditinggalin, terus merana. Aku nggak mau. Oke. Karena banyak yang bilang katanya lagu adalah doa. Oh iya. gitu. Oh, Gitu, aku takut Kak. Aku setelah nikah dikasih lagu nih, ini lagunya, aduh patah hati banget, nggak mau deh gitu. Untungnya pas lagu Suamiku Kawin Lagi itu aku sebelum nikah ya, jadi ya udahlah ya, jauh nih gitu. Aku pilih-pilih sekarang. Kalau itu sekarang nggak mau kan? Nggak mau, nggak mau. Serem banget. Tapi emang secara karakter kamu tuh emang baik, Dek. Amin ya Allah. Itu aku lihat kamu tidak pernah berubah dari awal saya kenal sampai kemarin saya cuma WhatsApp, Dek. I mean like kita keep in touch jarang. Ya ada tapi jarang gitu kan. Aku cuma minta tolong, Dek, aku ada YouTube channel bla bla, bantuin ke sini. Kamu langsung hayu tanpa basa-basi dan tanpa ada au gue sibuk, gue ini enggak. Kamu langsung hayu. Kapan kita atur jadwalnya gini-gini. Maksud aku itu karakter kamu yang dari dulu aku ngeliat tidak pernah berubah sih. Amin. Tapi aku kayak gitu juga karena kamunya baik. Amin. Gimana dong? Amin. Ya selama judul aku, Kak Sanjay adalah salah satu orang yang terbaik buat aku. Amin. Jadi kalau aku ada curhat-curhat apa, ada apa-apa, gitu. Jadi yang benar-benar Kak Sanjay tuh All in one ya, Bo? Iya. All in one. Bener-bener deh. Ada pokoknya yang paling terkenang tuh bener-bener Kak Sanjay tuh kayak dia tuh baik banget sama aku. Amin, Gitu, sama-sama. Yang penting tetap jaga silaturahmi ya. Betul, Kak. Pesan dan kesan, Dek. Menurut kamu, kayak tadi kan kamu sudah mengalami banyak dengan corona ini, kita begini pasti kan kamu ada pesan dan kesan mungkin untuk orang-orang yang dengar bahwa kita harus survive or something. What do you think gitu? Pokoknya siapapun kita, dimanapun kita, apa ya, musibah ini kan bukan cuma ke satu orang, ke semua orang yang kena. Ya, apapun masalahnya, apapun musibahnya, kita harus tetap minta, kita harus tetap berdoa sama Tuhan, karena Tuhan bakalan ngabulin sesuai apa yang kita minta. Amin. Thank you. Thank you, Kak. Thank you banget hari ini. Thank you banget. Jauh-jauh dari Makasih. Cibubur ke sini. Makasih. Thank you Ya, semuanya. alhamdulillah akhirnya Kita tetap bersilaturahmi ya. Harus. Insya Allah ada kerjaan bareng. Soon. catat ya. Jangan catat. lupa subscribe, like, and comment bersama Siti Badriah. Thank you. Thank you. Thank you.